terong satu, Ya. dibelah Bagi dua. bagi dua. Rasanya kayak mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abang Ekal. Oke, kali ini kita posisinya di Belang Padang juga. Kita bakalan buat suatu eksperimen. Di sini kita akan bertanya tentang pendapat ya. Kita mau cari pendapat tentang poligami ini. Kita mau tanya sama ibu-ibu, kita mau tanya sama kakak-kakak, adik-adik atau sebagainya. Jadi kita mau tahu pendapat orang Aceh itu gimana sih, pendapat orang Aceh tentang poligami. Oke, buat kalian yang belum subscribe di channel Abang Ekal, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa juga like and comment dan share juga ke teman-teman kalian. Ya, yang baru mampir juga nih, buat yang baru mampir jangan lupa subscribe. Oke, let's go. Jadi gimana nih Kak pendapat Kakak tentang poligami Kak? Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, saya nggak mau sih. Ya walaupun udah disahkan, saya maksudnya kayak gini. Kalau milik saya ya harus milik saya. Saya nggak mau berbagi apalagi terbagi. Oh, paten kali. Kok Kakak mana Kak? Sama juga. Sama juga ya. Nggak rela dibagi-bagi. Nggak rela dibagi. Iya, ya. Maksudnya kalau harus pulang ke rumahku ya pulang ke rumahku aja, jangan pulang-pulang ke rumah. Mesti harus ke rumah keliaran lain lagi, kenal sama lain lagi. Kok di Aceh kan udah disahkan poligami oleh MPU kan. Jadi gimana menurut Kakak poligami? Apakah Kakak mau dipoligami atau enggak mau dipoligami? Kalau menurut kakak sih ya poligami itu bagi ya zaman Nabi dulu memang sudah ada gitu kan. Itu bagi orang yang mampu gitu, yang adil gitu kan. Ya tapi kalau menurut kakak sih kalau dipoligami ya kakak nggak mau ya. Kalau menurut Kakak poligami itu boleh? Boleh. Tapi kalau Kakak Bagi sendiri yang- yang dipoligami gimana Kak? Kalau kakak sendiri sih nggak mau. Enggak mau ya? Enggak mau diduakan ya? Maunya bagi terbagi gitu. Ya. Kalau menurut Kakak? Kalau menurut saya enggak Enggak. setuju dengan Enggak poligami. setuju. Ya. Saya sih yes. Kalau saya sih yes Kak. Saya nggak setuju. Nah, kalau tidak alasan, tanpa alasan saya nggak setuju. Enggak setuju. Poligami itu enggak enak Kak. Ya. Walaupun udah disahkan. Kalau menurut Abang nih kan sekarang poligami udah disahkan oleh MPU Aceh Bang. Kalau menurut Abang nih gimana Bang? Abang mau nggak poligami gitu? Kalau menurut saya sendiri pribadi nggak mau poligami karena ya itu tantangan semua dari istri kita. Istri kita. Iya, dan terutama kan istri pertama kita kan tidak mau suami yang dipoligami itu aja. Gitu, Bang. Iya, Kalau karena lebih menurut- tentram. Kalau menurut Ibu gimana Ibu? Mau nggak dipoligami sama Bapak? Tidak. Tidak. Belum, maksudnya gini, belum bisa cintanya terbagi atau gimana? Enggak. Enggak mau. Masih maunya berdua sama Iya. Bapak. Sekarang kan poligami sudah disahkan oleh MPU Aceh kan. Jadi gimana nih Kak, menurut Kakak mau nggak dipoligami atau enggak? Kalau saya sih nggak mau dipoligami ya mas ya. Walaupun sudah disahkan. Tapi kalau emang di agama sih emang ada ya poligami ya kan. Tapi kalau saya sebagai seorang istri, rasanya saya belum bisa menerima suami saya untuk punya istri lagi. Belum bisa terbagi gitu ya? Iya belum bisa berbagi rasanya. Nggak gitu ya? Nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Iya. Kalau menurut Kakak gimana nih? Ya sama lah. Sama? Iya. Istri mana yang mau Iya diduain? di poligami gitu loh mas. Oh nggak mau. Apalagi kalau udah punya anak ya. Kalau adik gimana adik? Gak mau lah ya papanya. Mana lah. Gimana adik kalau bapaknya poligami? No. Aduh om saya nggak mau om. Oke, Kakak mau nggak dipoligami? Tidak, Enggak. Enggak. Kenapa enggak? nggak mau aja. Maksudnya kenapa? Belum sanggup atau gimana? Alasannya karena nggak mau cinta itu dibagi dan yang kepunyaan sendiri itu dibagi-bagi, nggak mau. Kan ibaratkan ke poligami itu dua istri kan, belum tentu dia adil. Boleh dia poligami tapi harus mapan lah. Kayak gitu. Nanti kalau udah mapan Tapi- berarti Kakak udah rela? Tidak juga. Tidak juga? Tidak. Pokoknya intinya kalau Nova tidak mau dipoligami, kayak manapun ceritanya, Kenapa? alasannya ya nggak mau. Yang punya Nova harus tetap punya Nova gitu, nggak mau dibagi-bagi. Enggak mau dibagi-bagi? Kayak manapun tetap nggak mau dipoligami. Boleh dia nikah lagi tapi Novanya diceraikan dulu.
Gitu maunya. Oke. Kalau kakak gimana kak? Kakak nggak mau malu-malu. Oke kak. Yuk kak, makasih banyak kak. Makasih. Makasih. Tadi ini mau bertanya kan. Kalau poligami kan di Aceh sudah disahkan itu sama MPU kan. Jadi gimana nih menurut ibu tentang poligami? Apakah mau ibu dipoligami atau enggak? Ini masalah poligami dalam agama memang kita sudah disunahkan. Iya. Itu bagi yang mampu. Iya. Ya kan? Tapi saya sebagai wanita yang belum sempurna ilmu imannya, bukan menolak, cuman mungkin belum bisa menerima poligami. Istilahnya gini, karena yang kita lihat selama ini 90% nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Istilahnya gini, senang ngenong muda, Iya. susah ngenong tuha. Iya, senang sama Ini istri muda, susah ngenong tuha. Iya, betul. Ya kan? Iya, Bu, betul. Awak Aceh gitu, Okro. Iya, orang Aceh Bu, iya. Kamu awak Aceh, di Oh, pegang bahasa Aceh betul. iya, Bu. Ya kan? Ah. Tabatnya ino nyata pegah poligamia hana kau minta keimanan lawitnya. Nafsu yang le. Nafsu. Ya kan? Betul. Ah. Oke, kalau menurut ibu gimana nih Bu? Terong satu, Iya. dibelah, Bagi dua. bagi dua. Heeh. Rasanya kayak mana? Oh, itu, Bu. Udah kayak apa itu, Bu? Nasi uduk, Bu. Iya. Berarti kalau ibu emang bukan nggak mau sih untuk poligami, belum sanggup. Belum sanggup. Kalau kita menentang, kita udah menentang hukum Allah kan? Heeh. Gitu kan sunnah Nabi. Heeh. Tapi kalau untuk menjalaninya belum sanggup. Bukan nggak menerima, tapi belum sanggup aja. Ibaratkan belum terong itu belum merelakan untuk dilepaskan terong. Bukan itu maksudnya. Gimana, Kak? Karena mungkin keimanan kita Oh, belum keimanan. belum tebal, mungkin belum sempurna keimanan kita, ya kan. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang juga terlalu mencintai ya juga, mungkin kan nggak mau dibagi. Heeh. Kayak gitu. Oke, Bu. Makasih banyak, Iya, Bu. iya, sama-sama. Makasih. Makasih, Bu. Iya. Nih, makasih, Pak. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton di video saya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Jadi sih kalau tadi tentang poligami ya, kalau wanita-wanita Aceh atau ibu-ibu Aceh atau kakak-kakak yang di Aceh ini emang kurang mau ya kalau untuk di poligami. Sebenarnya bukan kurang mau sih, karena belum bisa untuk membagi cintanya gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton di video saya. Jangan lupa buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share semua ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta poligami yang sekarang sedang bersorak-sorai di Aceh. Aceh, negara serambi Mekah ini rencana akan melegalkan poligami di sana. Dan asiknya, semua unsur mulai ulama sampai pemerintahnya setuju semua, terutama yang laki-lakinya. Tahu deh perempuannya. Kata mereka poligami itu memang harus diatur di Aceh. Kalau enggak banyak yang nikah siri. Jadi legalkan saja sekalian biar terang benderang. Nah, kalau masalah alasan mereka memang jagonya. Dibuatlah seakan-akan itu keadaan mendesak dan harus dipayungi peraturan. Lalu keluarlah ulama-ulama untuk melegalkannya. Sah sudah. Aceh adalah daerah istimewa yang menganut syariat Islam menurut Undang-Undang Otonomi Khusus. Sejak perjanjian perdamaian di Helsinki, Aceh punya undang-undang khusus yang harus disetujui oleh DPR Aceh. Tapi sayangnya, sejak undang-undang khusus itu diberlakukan di Aceh, masalah mereka masih berputar di sekitar itu saja. Kalau nggak mabuk, judi, ya masalah mesum. Melanggar soal-soal itu, siap dicambuk di depan publik. Cetar! Tapi bagaimana dengan ekonominya? Menurut BPS Aceh, Aceh masih juara bertahan provinsi termiskin se-Sumatera. Dan juga menempati posisi ke-6 termiskin se-Indonesia. Tepuk tangan dulu! Padahal sudah ratusan triliun rupiah dana otonomi khusus dikucurkan ke Aceh sebagai bentuk kepedulian negara. Dan hasilnya, 2 gubernur ketangkap karena korupsi. Rakyatnya ya tetap makan hati. Siap-siap dicambuk karena salah sedikit. Sedangkan yang korupsi tidak ada hukum yang mengatur potong tangan sesuai syariat Islam bagi pencuri. Hebat kan? Sahabat super, begitulah kondisi di Aceh sekarang.
Dan sesudah semua prestasi itu, pemerintah Aceh pun sibuk mengatur bahwa poligami harus dilegalkan. Bahkan ketua FPI Aceh malah mengatur jumlah berapa wanita yang harus diperistri. Katanya gini, bupati harus punya minimal 3 istri. Anggota DPR Aceh juga minimal 3 istri. Kalau DPR kabupaten, camat, sama kepala desa, ya cukup 2 istri saja. Dan ternyata banyaknya istri sesuai dengan pangkat dan jabatan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak istrinya. Rakyat Aceh bagaimana? Harus punya berapa istri minimal? Ya, rakyat Aceh siap-siap hadapi cambuk lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, terutama emak-emak yang budiman, kalau pengen lihat bagaimana sistem khilafah kelak terjadi di Indonesia, cukup main-main saja ke Aceh. Dan negeri ini kelak akan sibuk berdebat berapa istri yang harus didapat. Sedangkan Malaysia mungkin sudah menemukan cara bagaimana warganya berwisata ke planet Mars. Markibong, mari kita bongkar. Seruput kopinya, saya Denny Siregar di acara Timeline. Para cebong yang budiman dan kampret yang durhaka, jangan lupa subscribe ya dan klik loncengnya.